tervalidasi ya. Kalau nggak salah ngundang saya ke sini. Betul, pas. Halo, welcome to Revo You Podcast, tempatnya para alumni catch up bareng aku, Ivi, alumni FSTM Batch 3. Para listeners mungkin ada yang penasaran nih, kayak usia 40 tahun masih bisa gak sih ganti karir? Jawabannya adalah yes, bisa. Susan sebelumnya sudah 17 tahun berkarir, 5 tahun di bidang perhotelan, pernah jadi content writer dan freelance translator, dan juga pernah jadi project manager di sebuah konsultan arsitektur. Dan sekarang Susan bekerja di sebuah perusahaan IT consultant sebagai project manager juga. Apa sih yang bikin Susan pengen belajar product management lagi kemarin di batch 2? Dan gimana sih cara bekerja dengan baik ya sama Gen Z dan milenial? Dan juga gimana karir opportunity untuk orang-orang yang mau karir switch nih ketika udah kepala 4. Nah, temukan jawabannya di episode ini bersama Susan. Nah, kita langsung sambut aja ya. Hai. Aduh, aku tegang sekali loh Ibu. Gak apa-apa Kak, santai aja. Kita berbincang-bincang aja hari ini. Tapi kan Kak Susan juga sebelumnya udah pernah di feature ya? Udah pernah. Twitternya Ya puji Revo Tuhan, You. ternyata walaupun saya udah umur 40 ternyata saya masih laku ya. Masih dong malah inspiratif ya. Aduh, semua terima orang. kasih. Tapi gak kelihatan ya nih teman-teman, kalau yang ngelihat gak kelihatan 40. Masa sih? Unyu banget nih, ada apa namanya, ada cat rambut magentanya. Iya, biar kelihatan awet muda gitu kan, nggak mau kalah sama yang lain gitu loh. jadi pengen cat magenta juga abis ini. Saya promosiin salon saya. Oh boleh, nanti kasih tahu Kak abis ini ya. Oke, nah oh iya BTW Kak Susan, inget gak dulu waktu admission counselor, nama admission counselornya Nindi ya. Iya. Nah, fun fact ya Kak ya, sebelum ini mau dibikin, sebelum dulu di Twitter, pas pertama kali Kak Susan masuk, itu Nindi tuh emang udah bilang gitu loh Kak. Dia udah yang kayak ini ada student namanya Kak Susan nih gitu. Keren banget sumpah. Someday harus diliput ya Kak gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi Nindi udah utangnya udah terbayar. Utangnya udah beres kan Nindi? Udah beres ya Nindi. Gitu. Tapi kita udah lama sih kayak pengen ngobrol sama Kak Susan. Ya akhirnya sekarang ada kesempatan langsung lagi. Tadinya biasanya online kan. Sekarang bisa offline. Thank you for having me. Iya, thank you juga for coming jauh-jauh dari Tangerang. Sama kan dari Tangerang Iya, juga. dari Tangerang juga. Nah Kak, penasaran sih, kan tadi bener ya bahwa udah 17 tahun berkarir gitu dan udah mengeksplor beberapa industri ya Kak ya. Iya betul. Tapi industrinya itu sebelum di Revo You ini, sebelum di Revo You ya, sebelum join Revo You dan di kantor yang sekarang ini, itu memang sudah ada hubungannya dengan digital atau sebenarnya first touch pointnya Kak Susan tuh kayak, ini kayaknya kerja di digital oke juga nih, gitu tuh pas kapan Kak? Ya jadi sebelumnya kan memang yang tadi seperti Ivi udah mention kan memang saya ada pengalaman 17 tahun lah ya gitu kan. Dari arsitektur, kemudian perhotelan, kemudian juga sekarang sempat di konsultan arsitek gitu kan 8 tahun. Dan akhirnya kenapa kok akhirnya berpikir di usia yang sudah 40 kenapa kepikiran gitu ya sebetulnya ya. Betul. Sebetulnya yang menjadi titik balik pada saat itu setahun yang lalu itu saya kena investasi bodong. Oke. Jadi ini mungkin wah masa sih cuman gara-gara itu aja gitu kan, maksudnya bagaimana bisa men-switch itu menjadi sesuatu yang positif gitu kan pada saat itu. Pada saat itu memang awal tahun 2022 ya tau lah ya yang lagi rame pada saat itu apa, saya nggak usah nyebut. Itu adalah saat terburuk in my life gitu. That's the worst moment on my life gitu loh saat itu. Jadi saya sampai berapa bulan tuh saya depresi, udah malas keluar rumah, cuman keluar tuh cuman ke kantor, dan itu pun juga udah nggak ada semangat apa segala macam karena terus terang ya setelah berapa puluh tahun kerja gitu kan, 10 tahun lebih kerja itu kan ya tabungan kan ada gitu ya, dan itu semuanya 90% habis gitu loh. Nah jadi pada saat itu saya betul-betul yang aduh, aku ini mesti ngapain ya, aku kok kayak begini ya hidupku ya, kok jelek banget sih Tuhan, aku ini dosanya apa sih Tuhan, kok sampai begini-begini gitu kan, saya mikir kayak begitu. Terus setelah 2-3 bulan di bulan April, jadi setahun yang lalu itu terus udahlah, masa mau begini terus gitu kan. Nah terus saya ngelihat gimana nih, waktu itu kan fokus saya adalah gimana nih balikin model yang udah hilang nih gitu kan, tabungan yang udah hilang nih gimana nih, apakah mau cari kerja baru gitu kan. Tapi kerja baru juga di umur saya terus terang kalau yang di non-tech company itu kan umur 40 itu kan udah
ya senja lah gitu kan istilahnya. Udah nggak ada very very little opportunity lah di bidang itu gitu kan. Terus habis itu udah kan iseng tuh nge-scroll Instagram gitu kan, lihat-lihat Facebook apa segala macem. Keluar iklannya Revoyu. Oh begitu, target Jadi iklan saya korban iklan nih. Memang Siapa korban nih? iklan. Marketingnya keren nih. Jadi waktu itu saya ngelihat, Revoyu apaan nih gitu kan. Terus saya lihat, ada ini digital marketing, product management segala macam. Terus saya sempat browsing Google segala macam gitu kan. Terus nanya sama konsul sama keluarga, sama suami juga. Terus habis itu ya saya juga cari pikiran kalau misalnya saya mau pindah kerja yang lebih bagus gitu kan, ke opportunity karirnya. Sepertinya memang harus ke tech industry gitu kan, ke digital company lah, tech industry gitu kan. Nah, terus saya ngeliat, ya background saya kan sama sekali nggak ada loh gitu loh. Saya tidak ada background IT sama sekali, nggak ada tech sama sekali, digital nggak ngerti lah. Ya ngertinya Facebook, Instagram udah gitu aja. Twitter aja saya nggak ngerti nih, jujur nih. Saya bukan generasi Twitter. Jadi waktu itu saya ngeliat, ya udahlah, ngobrol-ngobrol sama keluarga sama suami, ya udah coba deh gitu kan. Nah, terus saya sempat tanya-nanya, terus saya ikutan mini course-nya digital marketing tadi awalnya kan, karena yang paling digital marketing nih kayaknya keren nih gitu kan, rame. Ternyata saya tidak suka. Oh gitu. Jujur nih, maaf ya. Nggak apa-apa kan, Maksudnya, masing-masing punya preferensi ya. Jadi kan waktu itu saya pikir, wah digital marketing saya kayaknya kurang cocok nih gitu kan. Nah, terus mau coba yang lain nih gitu kan, data analis sama product management gitu kan. Terus saya browsing data analis lah kan, ngitung-ngitung semua ya. Aduh, udah menyerah dah, angkat tangan saya gitu kan. Terus coba product management ini kayak apa gitu kan. Ternyata ada sedikit bersinggungan dengan project manager yang saya di konsultan arsitek gitu kan. Tapi ini kan lebih ke tech industry dan itu kan membuat tentang suatu produk gitu kan. Wah kayaknya menarik nih ya gitu ya. Nah tapi pada saat itu udah deket-deket mau penutupan yang batch bulan Mei itu, Mei 2022. Katanya tinggal berapa seat gitu kan. Terus akhirnya ya saya masuk ke admissionnya, ketemu sama Nindi, terus ngobrol-ngobrol gini-gini, dan puji Tuhannya saya keterima gitu loh. Jadi di tanggal 9 Mei 2022 itu that's the start of my new life gitu loh istilahnya. Di hari pertama itu faculty di Revoyu, dan it totally changed my life gitu loh. Jadi saat itu saya ngelihat, oh ya, kalau misalnya saya mau bertahan dengan kondisi saya yang sekarang dan saya nggak mau upgrade skill ya, terutama di tech industry, digital lah ya gitu, saya akan ketinggalan banget gitu loh. Nggak, there's nothing for me to offer gitu kan. Jadi saya ngelihat, oh ya mungkin duit saya bisa hilang, tapi kan kalau knowledge kan nggak mungkin hilang kan gitu loh. Makanya saya pikir ya dengan saya memperlengkapi diri saya dengan new knowledge gitu kan di product management, ya why not gitu loh. Berarti kan saya punya nilai plus kan di depan yang lain gitu loh, saya lihat. Nah itulah awalnya kenapa akhirnya saya nyemplung ke Revoyu gitu. Keterusan sampai sekarang loh, udah setahun lebih kan. Masih aja aktif. Nanti kita bakal bahas ya, Kak Susan nih aktif banget BTW di community. Unexpected banget. Oke, berarti waduh itu baru satu pertanyaan aja udah banyak banget insight yang didapetin. Berarti awalnya karena itu ya di tahun 2022 sempat kena investasi bodong dan merasa bahwa memang mungkin harus ada perubahan yang cukup major gitu ya. Aku tapi masih rada kepo Kak, karena kan ya waktu investasi itu kan sebenarnya posisinya mungkin lagi nggak ada, jadi dananya berkurang kan, dan Revoyu itu nggak murah kan gitu, maksudnya malah hilang lagi gitu dananya kalau aku jadi posisi kasusan ya, maksudnya mungkin orang bakal berpikir kayak gue baru nggak ada uang, bukannya uangnya ada malah di eman-eman, maksudnya dijaga gitu ya. dikip, tapi ini malah rela untuk mengeluarkan lagi gitu. Waktu tuh mungkin apa yang jadi pertimbangan gitu Kak, kenapa akhirnya kayak mau ngambil decision untuk nggak apa-apa malah mengeluarkan uang, quote unquote investasi lagi kan ini sebenarnya. Iya, jadi sebetulnya yang membuat waktu itu sempat ada juga kan keluarga juga ngomongin sih, maksudnya lu habis duit segitu banyak gitu kan hilang gitu kan, terus kok lu bukannya ngerem gitu kan istilahnya gitu loh, karena memang posisi kan masih kerja kan waktu itu kan, bukannya lu ngerem, lu balikin modal dengan lu kerja yang baik itu, kenapa kamu malah spend lagi gitu kan. Nah waktu itu consider saya adalah ya itu tadi, uang itu kan ya memang masih bisa dicari gitu kan, tapi kan kalau knowledge kapan lagi gitu loh. Saya ngelihat saya udah 40 gitu kan, kapan lagi saya mau nunggu gitu loh. Kalau memang ada kesempatan ini di mana yang maksudnya saya juga baca reviewnya kan, maksudnya saya juga memilih Revoyu itu juga nggak sembarangan gitu loh, karena memang ada reasoningnya gitu loh, kenapa saya pilih dari review student sebelumnya apa segala macam, terus saya lihat kurikulumnya, saya lihat sistem kerjanya dari admissionnya juga, profesional ya gitu loh, berarti kan ini nggak ecek-ecek kan gitu loh. Nah karena itu waktu itu saya juga udah
berusaha men-spare dari gaji saya. Oh. Jadi memang waktu itu akhirnya kan ditawarin nggak ikutan SNPL sih waktu itu karena nggak qualified gitu kan untuk gitu. SNPL gitu loh. Jadi ya udah ditawarin sama si Nindi, ya udah cicilan tapi cash gitu kan, maksudnya dibayar dalam waktu 3 bulan gitu kan. Dan akhirnya saya agree dengan itu, dan saya udah ngomong sama suami juga, ya berarti saya benar-benar saya nggak bisa nabung gitu kan. Ya kenapa? Karena saya melihat ini adalah suatu investasi gitu loh. Investasi bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk knowledge gitu loh. Dan itu kan that's something yang kadang-kadang kita lupa kan. Ternyata wah, knowledge itu powerful banget loh gitu loh. Dan itu nggak dirasain saat itu, tapi ya baru sekarang saya ngerasain setahun kemudian gitu loh. Makanya saya lihat waktu itu fokus saya adalah oke, saya spend segini banyak, berarti saya nggak boleh main-main dengan ini. Saya harus serius, saya menekuni ini dengan benar-benar, dan I aim for the best gitu loh pada saat itu. Nah itu yang jadi motivasi saya pertama, karena Revo itu mahal. Jadi saya nggak boleh main-main, saya nggak boleh bolos, saya nggak boleh assignment nggak boleh telat gitu kan. Jadi saya benar-benar fokusnya ke situ, karena Revo ini mahal, don't waste it gitu loh. Itu yang jadi fokus saya waktu itu sih gitu loh. Dan jadi best student juga ya waktu itu di Oh iya, MFNG. puji Tuhan. Aduh, keren banget, luar biasa, mengalahkan pada Jesse milenial ini ya. Itu saya juga nggak tahu kenapa bisa jadi best student gitu. Ini saya terlalu cerewet gitu di kelas kayaknya. Tapi itu keren banget loh kan jadi best student. Oh tadi ngomong-ngomong soal suami gitu, kalau dari suami Kak Susan sendiri waktu itu mungkin gimana cara mengkomunikasikannya, karena kan ini menyita waktu ya gitu, dan tadi kan memang ini sesuatu yang mungkin banyak orang harus ngomongin sama keluarganya. Mungkin ini insight yang bisa didapatkan juga sama teman-teman di luar sana yang udah berkeluarga, terus ketika memiliki keinginan kayak gini harus dikemukakan ke keluarga. Waktu itu prosesnya Kak Susan gimana? Memang saya udah cerita kan sama suami, maksudnya saya pengen nambah knowledge di Revo-U begini. Kurikulumnya akan seperti ini, Senin sampai Jumat, Sabtu juga masih ada kelas gitu kan paginya. Jadi selama 6 bulan gitu lah istilahnya, jelek-jeleknya 6 bulan tuh saya nggak bisa spare waktu buat kamu banyak gitu kan. Dan fortunately suami saya juga ngerti, karena dia juga udah di IT industry kan, di tech industry, dia juga tech sales gitu kan. Jadi dia tahu, oh ya memang if this is something that you want to do, then do it seriously gitu loh. Wow. Jadi dia waktu itu banyak cover juga kalau misalnya belanja bulanan gitu ya. Simpelnya nih, belanja bulanan biasa sama saya gitu kan. Ini akhirnya dia berangkat sendiri gitu kan. Paling mau beli apa gitu kan, nitip apa, oh ya ini. Terus habis itu dia tahu kalau saya lagi kelas, lagi misalnya grup project, ya dia beliin makan. Terus habis itu dia ya udah kamu kerjain tugasmu gitu kan, nanti saya yang beresin rumah gitu. Jadi dia mendukung banget sih. Dia tahu ini akan intens sekali gitu ya. Revo-U akan intens sekali. Tapi ya you have to get something from that gitu loh. Gitu suportifnya ya ampun. Puji Tuhan. Terima kasih suamiku. Terima kasih yang lagi nunggu di depan Lagi juga nunggu di ya. depan. Iya, baik sekali, ya ampun. Mantap Kak Susan. Apa namanya? Tadi berarti kerja di bidang tech sales juga ya? Iya, suami di tech sales. Oh, di IT. Udah lama berarti? Udah 15 tahun lebih. Oh, 15 tahun lebih. Oh, berarti mungkin keinspirasi dari suami juga Ya, kan? keinspirasi dari suami. Makanya saya pikir kan kalau di tech industry kan sejak pandemi kan banyak yang remote nih gitu kan. Nah, salah satu goal saya setelah lulus dari Revo-U adalah saya mendapatkan kerjaan yang remote minimal hybrid gitu kan. Jadi bukan yang onsite gitu kan. Karena saya ngerasain waktu onsite di Jakarta itu kan bensin mahal ya sekarang ya gitu kan, tolnya juga mahal gitu kan, dan kita waste time banget gitu loh di jalan. Jadi saya benar-benar fokus setelah lulus Revo-U, saya nyari yang remote atau hybrid, dan puji Tuhan akhirnya dapet ya. Oh, sekarang hybrid. Sekarang udah hybrid. So ya kakak juga hybrid atau remote? Full remote ya. Wih, asik dong. Berarti suka kerja berdua gitu di kafe-kafe gitu. Oh, enggak sih, soalnya suami saya irit orangnya. Tetap aja kerjanya di rumah. Alasannya berbeda tapi ya. Alasannya berbeda. Tapi bisa gitu. Ih, seru banget. Ih, lucu ya, jadi kayak tech couple yang aku suka lihat di YouTube gitu. Jadi ya impiannya sih mungkin someday kita bisa WFA gitu ya, from anywhere, dari Bali lah atau dari mana gitu. Asiknya. Tapi katanya suami saya, itu kan gak liburan, itu kan kerja, lu cuma pindah kamar katanya. Tapi itu betul juga sih. Tetap depan laptop juga gitu. Tapi kan beda, mungkin depannya sawah gitu. Iya, tapi ngapain liatin sawah katanya. Ya ampun. Ya ampun, gemes banget. Nah, itu jadi pengen tahu sekarang, berarti setelah abis selesai program product management, kalau nggak salah sekarang Kak Susan bekerja di sebuah IT consultant ya? Betul. Sebagai project manager. Project manager. Nah, itu boleh dijelasin nggak Kak sedikit pekerjaan yang sekarang gimana? Sama sebenarnya agak penasaran sih, product manager dan project manager itu tuh berarti sama, beda, atau gimana ya Kak?
Untuk di communication skill-nya sama. Oke, Jadi kan kalau sebagai product manager kan juga kita harus bisa mengkomunikasikan antara dari stakeholders dengan back end engineer gitu kan, Iya. dengan tim technical kita lah gitu. Nah sebetulnya di sisi communication-nya itu sama, soft skill-nya sama. Iya, Nah oke. yang membedakan memang di hard skill-nya. Nah kalau di hard skill kan memang kalau product manager kan maksudnya tidak terlalu yang technical sekali sebetulnya. Nah kalau di project manager yang di company saya yang sekarang, boleh nyebut nama nggak nih? Boleh, monggo, monggo. Di Adson Consulting, Iya. Nanti kita masukin juga di deskripsi bisa. ya boleh ya. Jadi di Adson Consulting ini yang di IT konsultan yang saya sekarang kerja itu kan memang dia itu kayak technicalnya itu untuk yang business performance application gitu kan, software gitu kan. Nah itu saya sebagai project manager saya juga harus mempelajari itu gitu loh. Tentang Oke. produknya ini minimal sebagai technicalnya saya ada certified lah gitu loh. Nah itu di provide di kantor saya gitu kan. Nah jadi saya bisa mempelajari ini, saya tahu secara technical basicnya itu seperti apa gitu kan. Nah sementara kalau di product manager tidak disarankan, bukan tidak disarankan sih, kalau tahu ya lebih bagus gitu kan, tapi itu tidak wajib gitu loh. Oh. Nah jadi kalau di product manager itu kan juga kita kan mengikuti dari istilahnya lahirnya itu produk, ya pembuatan produknya sampai produk itu launching itu kan juga masih dihandle oleh seorang product manager ya. Betul, ya. Sampai terus ada development lagi lah atau ada apa itu kan masih tetap product manager yang handle. Nah kalau di project itu bedanya adalah kita ya base-nya per project. Kalau project itu dari end to end-nya udah selesai, udah serah terima ke klien, ya udah kita pindah ke project yang lain. Oh gitu. Oke. Oh, satu perusahaan ini berarti client based ya. Berarti Client Kasusan itu handling klien. Handling klien, betul. Untuk projectnya dia gitu. Contoh projectnya apa Kak kalau boleh tahu? Contoh projectnya wah ini boleh nyebut merek nggak ya? Nyebut kliennya lumayan sih, maksudnya Nanti kita sensor. ada yang toko-toko ijo itu ada, Oke. terus ada yang obat-obatan itu ada, Oke. yang kita sering lihat mereknya lah ya, Ya, gitu. ya. Itu ada. Kemudian kopi-kopi yang kita sering minum itu juga ada. Oke. Jadi seru lah gitu loh, maksudnya di company saya yang sekarang ini seru banget. Dan itu base-nya kenapa akhirnya saya bisa keterima sebagai project manager di tech consultant, part of it is because of RevoU. Oh, Karena gimana bekal tuh, Kak? yang sudah saya dapatkan dari product management. Gitu. Apa Kak? Contohnya, didapatkan? yang Boleh, paling contohnya. simple ya. Heeh. Saya dulu nggak ngerti loh Google dokumen itu apa. Oh gitu. Oh, aduh, pas masuk Revo berarti nggak itu? Padahal Google itu Slides. modal utama nggak sih? Saya nggak ngerti beneran. Jadi saya baru tahu, Google itu ada Google Doc ya, ada Google Excel ya, gitu kan. Walaupun suami saya memang di tekstil kan, tapi memang saya tidak bersinggungan kan gitu loh. Jadi saya nggak tahu gitu loh. Karena saya juga di company yang sebelumnya juga tidak ada keperluan itu secara gitu. mendasar gitu loh. Jadi iya tahu gitu kan, tapi cara pakainya gimana, terus bukanya gimana, cara untuk memanage aksesnya itu pun saya nggak ngerti loh awalnya gitu loh. Jadi ya itu saya banyak belajar gitu dari situ. Kemudian yang untuk mempelajari, jadi istilahnya kayak di company saya yang sekarang kan kita kan harus tercertified gitu ya untuk di produknya itu, salah satunya itu namanya Anaplan gitu kan. Itu yang untuk boost business performance-nya klien gitu loh. Nah itu kan kita harus certified minimal yang level 1. Nah karena saya sudah terbiasa di faculty, di RevoU udah terbiasa intens gitu ya. Jadi belajar hal baru itu lebih cepat. Oh wow. Apalagi ya kan ada yang orang bilang kan umur 40 itu kan udah gak bisa belajar lagi lah. Orang udah umur segitu kan udah stay gitu kan istilahnya gitu loh. Attitude-nya udah stay, terus mindset-nya udah stay, udah di situ-situ aja gitu kan mentok. Nah ternyata saya berhasil mendobrak itu di company saya. Ternyata saya masih bisa gitu loh. Dan itu yang iya bisa juga ya, ternyata bekalnya dari RevoU kepake gitu loh. Walaupun mungkin saya nggak langsung menjadi product manager, tapi di project manager yang di Adson Consulting ini pun ternyata itu bisa saya gunakan gitu loh. Saya bisa lebih cepat pick up yang untuk masalah-masalah technical, logiknya itu dapat semua gitu loh. Bisa kepake sampai ke sini ya gitu loh. Iya. Keren gitu. deh. Tapi tadi yang Kasusan bilang, iya aku sering banget denger, dan bahkan aku sendiri tuh suka yang kayak misalkan orang yang udah lebih mateng lah ya. Orang kan bilang gitu kan, kalau udah lebih, pokoknya seiring bertambahnya usia kita semakin saklek kita sebagai manusia. Kadang-kadang bisa diajarin. Iya, ya orang kan? tuh suka gitu. Ya udahlah, emang udah bentukannya begitu, sekarang nggak bisa diapa-apain. Tapi iya, Kasusan itu mendobrak kata-kata itu. Sebenarnya asal ada maunya ya kayak. Betul sih. Sebenarnya masih bisa ya. Karena kan
sejak yang kejadian yang tahun lalu itu kan saya jadi berpikiran bahwa I cannot change the past gitu kan, but I can change the future gitu loh. Nah caranya gimana ya, saya harus menjadi lebih baik setiap harinya gitu loh. Jadi itu yang menjadi target saya tiap hari ya, I have to be better than yesterday gitu kan. Bukannya I have to be better than her, than him gitu kan. Saya gak mau bandingin saya dengan orang lain gitu loh. Mungkin orang lain menulis, ngapain sih lu susah-susah, kan enak udah umur segitu lu tinggal pensiun gitu kan istilahnya. Udah usia menjelang pensiun. Aduh sampai kaget kan waktu itu teman-teman ngomong, ngapain lu susah-susah, belajar lagi, bentar lagi juga lu pensiun gitu kan. Pensiun kan masih berapa tahun lagi gitu kan gitu loh. Pensiun kan juga tidak 55 lu pensiun kan juga gak gitu. Masih banyak orang-orang yang umur 70 masih produktif gitu loh. Nah ya kalau misalnya saya mau start di umur 40 saya mau mulai produktif, why not? Itu kan masih lebih bagus daripada saya tidak melakukan itu sama sekali kan gitu loh. Dan saya akan penasaran seumur hidup pastinya kalau misalnya saya tidak mengambil jalan ini gitu loh. Keren banget, aku merinding dengernya. Aduh moga-moga nanti kalau udah seumur Kasusan aku masih kayak gitu semangatnya. Sayangnya waktu saya umur 20-an kenapa belum ada Revo You gitu loh. Kayaknya Android belum ada sih waktu itu mungkin. Ada itu semua makanya teknologinya belum nyampe. Betul. Keren banget. Gimana Kak rasanya? Aku nggak tahu mungkin di perusahaan lama Kasusan waktu tuh bekerjanya mungkin sama rata-rata seumuran atau enggak. Tapi kan kalau ya rata-rata kalau misalnya waktu sekolah gitu, maksudnya waktu kemarin belajar, terus juga mungkin nggak tahu di kantor yang sekarang biasanya kalau di tech kan banyak yang milenial, Gen Z gitu-gituan kan, maksudnya seumur-umurnya gitu. Apakah Kasusan kesulitan untuk beradaptasi dengan cara bekerjanya generasi-generasi ini atau kayak enggak, saya jiwanya ya. Saya lebih yang kedua. Oh iya. Tapi sempat ada nggak Kak? Atau kayak selain apa tadi pertama-tama bingung soal Google Docs dan lain sebagainya? Ya waktu yang gitu. awal-awal di faculty itu kan waktu yang onboarding night gitu ya, itu kan ketemu sama semua gitu kan. Saya ngelihat satu-satu kan, ayo on cam gitu kan, saya lihat, aduh masih bocah semua ya saya pikir gitu kan. Nggak ada yang seumuran saya gitu kan. Terus saya sempat tanya sama TL saya waktu itu, Manda ini gak ada yang seumuran saya ya? Kayaknya gak ada deh kan. Jadi rata-rata kan umur 20-an, early 30-an gitu. Biasanya kan. segitu. Saya ngeliat, waduh saya bisa gak ya nyambung ya. Waktu itu kan saya juga deg-degan sendiri. Dan waktu itu karena masih baru kenal, jadi masih pada jaim gitu loh satu sama lain. Nah terus jadi diem-dieman di grup. Terus maksudnya yang rame di grup itu pun cuman saya gitu loh, misalnya kayak ayo kelas yuk gitu kan, kadang-kadang kan ayo biar nggak sepi gitu kan grupnya. Terus tapi ternyata pada saat waktu grup project itu kan kita dibagi 4-5 orang gitu kan menjadi satu grup. Nah itu baru benar-benar bisa kebuka gitu, oh ternyata Gen Z itu seperti ini ya mikirnya ya gitu loh. Beda banget sih pola pikirnya dengan pola pikir seumuran saya gitu kan. Cuman saat itu ya saya berusaha open mind gitu loh. Jangan sampai saya istilahnya mencacati mindset mereka gitu loh. Kadang-kadang kan ada kan yang orang-orang, lu gimana sih anak zaman sekarang ya mikirnya kayak begini. Oh seharusnya kan zaman gua dulu gak begitu loh, mestinya begini-begini. Itu kan sering ya kita denger ya dari orang-orang yang seumuran saya gitu kan. Oh zamanku dulu gak begitu loh, zamanku dulu gak begini loh. Tapi ternyata ya kalau kita bisa menutup pikiran kita yang seperti itu dan kita lebih open mind, apa sih yang ada di pikiran kamu gitu kan sebenarnya. Sebetulnya menurut saya Gen Z sama milenial ini sangat-sangat kreatif loh anak-anaknya. Luar biasa loh, maksudnya waduh saya sendiri yang mungkin kalau saya nggak kepikiran gitu loh, bisa seperti ini ya gitu loh mikirnya. Nah itu yang membuat saya, mindset itu yang membuat saya jadi bisa lebih membaur dengan mereka gitu loh. Nah makanya terus mereka akhirnya kadang-kadang sampai sekarang pun kadang-kadang mereka masih suka WA saya curhat gitu, kak kerjaanku begini, kak ini begini, kak ini gini gitu. Kadang-kadang di kantor kok ada yang begini, kadang-kadang mereka curhat sama saya gitu loh. Jadi oh ya seru ya, dan itu akhirnya kebawa di company yang sekarang gitu loh. Oh gitu. Di company yang sekarang pun pada saat sesi interview itu kan kan kita juga nanya kan sebetulnya apa yang di-expect dari company, dari Edson Consulting, dari saya sebagai project manager gitu. Dan itu ternyata salah satunya adalah ya kamu harus bisa membaur dengan teman-teman kamu yang milenial, yang Gen Z gitu. Karena kebanyakan tim saya itu anak-anak Gen Z ternyata yang masih umur 20-an gitu kan. Masih yang baru 29, 30 gitu, masih early 30s lah gitu loh. Dan itu ternyata bisa masuk gitu loh ke mereka, dan mereka juga surprise gitu. Wah, Bu Susan kok mereka nyebutnya kan saya kan Bu gitu kan. Bu Susan kok bisa masuk ya gitu loh ke kita gitu loh. Padahal kan bukan dari
tech company, saya kan dari non-tech gitu kan. Mereka kaget tuh awalnya, dari non-tech kenapa bisa masuk khususan gitu kan ya. Terus saya cerita, "Ya, saya ikutan Revoyu," saya bilang gitu. Wah, saya promosi loh, komisi ya. Referral abis ini. Terus habis itu ya terus mereka cerita, oh ya ini kesulitannya mereka apa, dan akhirnya mereka sampai sekarang pun mereka kalau ada kesulitan saya memang selalu tekankan, ngomong aja gitu loh. Siapa tahu aku bisa bantu. Walaupun mungkin aku nggak ngerti, tapi kan aku bisa bantu, dan paling nggak kan kamu lebih enak kan, lebih lega kan kalau kamu udah cerita gitu. Jadi dan itu kebawa sampai sekarang gitu loh. Oh, wow. Jadi bisa ngobrol dengan Gen Z itu dengan enak. Ih, keren banget. Tadi kalau misalnya ngomongin mindset Kak, apa misalnya yang kayak beda banget? Aku penasaran sih. Yang menurut Kak Son waktu pertama kali banyak bekerja dengan generasi ya Gen Z atau milenial atau apa yang kayak, wah ternyata pola pikir mereka gini ya, beda sama pola pikir aku sebelumnya gitu misalnya. Iya, kadang-kadang kalau yang di generasi saya itu kan kebanyakan kan kita lebih ini ya apa? Saya ngelihatnya tuh lebih, aduh maaf ya teman-teman saya yang seumuran. Aduh apa nih Kak? Saya ngelihatnya kan kayak merasa lebih, wah gue tahu skalanya gitu loh. Kamu anak kecil tahu apa sih gitu kan? Kalau dari kalau dari yang generasi saya kan banyaknya mikirnya begitu kan, lu tahu apa sih gitu kan? Gue yang udah lebih lama lu hidupnya gitu kan. Nah sementara padahal mereka itu kalau misalnya kita gali, kalau misalnya kita tanya-tanya sama mereka, ternyata mereka tuh punya ide itu bagus-bagus banget gitu loh. Jadi waktu grup project gitu kan, itu kan saya tanya kan, ide kamu gimana gitu kan. Ya terus mereka cerita pelan-pelan gitu. Dan akhirnya mereka bisa menceritakan apa maksud mereka, ide mereka itu dengan baik saat grup project itu. Dan kita aplikasikan. And you know what, grup project kita itu ranking 1 loh. Wih, keren banget. Dan itu bukan karena saya tapi karena mereka gitu loh. Wah, keren banget. Dua-duanya Kak Yusannya apa? Best student, grup projectnya juga best. Karena teamwork. Jadi teamworknya waktu itu memang betul-betul kebentuk. Ternyata kalau kita bisa menggali mereka, kita bisa ngobrol sama mereka, kita mau ngertiin anak-anak Gen Z ini, mereka tuh bisa keluarnya tuh banyak banget gitu loh. Idenya tuh bisa wah bagus-bagus yang kita tuh kadang nggak kepikiran gitu loh. Nah itu yang saya sampai sekarang saya bawa. Ya mungkin kita merasa lebih tua gitu ya, lebih senior, tapi bisa jadi ide mereka lebih bagus loh dari kita gitu. Iya. Nah kalau misalkan nih Kak Susan bisa kasih satu advice buat kayak mungkin para manajer yang pengen bisa masuk tuh loh, kayak pengen bisa masuk untuk kerja sama milenial atau Gen Z yang kayak tadi Kak bilang gitu, mau kasih advice apa Kak kira-kira? Apa strategi approach yang Kak Susan lakukan gitu loh biar bisa blend in ya? Iya, sebetulnya saya yang lebih banyak itu adalah saya banyak listening ya. Dengerin mereka. Jadi pada saat mereka cerita itu kita dengerin dulu, kita proses dulu, jangan langsung, oh enggak, kalau aku dulu tuh seharusnya begini. They're not looking for a solution gitu loh kadang-kadang. Kadang-kadang mereka cuma perlu didengerin gitu loh. Iya nih kayak begini. Ya paling kita harus menghilangkan mindset bahwa ya itu tadi, I'm older than you, I'm more senior than you, so I know better gitu kan. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Seharusnya kita itu harus dalam mindset untuk growth, untuk belajar terus gitu. Nah itu yang saya pelajarin juga di Revoyu sebetulnya. Aduh saya banyak banget promosinya ya Revoyu. Jadi memang growth mindset itu yang saya banyak belajar di Revoyu. Bahwa kamu harus selalu berpikiran bahwa kamu ini dalam posisi belajar. Bukan dalam posisi kamu itu kamu yang lebih tahu gitu dari mereka. Tapi kamu harus dalam posisi belajar. Bahkan kadang-kadang kamu bisa belajar banyak loh dari mereka gitu loh. Kadang-kadang ada ide-ide, ada pikiran-pikiran yang saya, oh ya benar juga ya gitu, kok saya nggak kepikiran ya dulu gitu loh. Kadang-kadang tuh dari cerita-cerita mereka tuh saya bisa belajar banyak gitu. Oh ternyata Gen Z itu mikirnya begini ya gitu loh. Bukannya berbeda banget sih sebetulnya sama kita gitu loh. Mungkin kalau kita di usia yang sama dengan mereka, dengan kondisi yang sekarang, mungkin kita pun akan seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi saya mikirnya cuman ya ini kamu cuman beda tahun lahir aja sebetulnya gitu ya. Kalau masalah kamu mau mendengarkan mereka itu kan pilihan ya sebetulnya gitu loh. Kadang-kadang kan kalau banyak yang manajer itu yang, wah gue gak mau tahu lah, yang penting lu kerjain sampai beres gitu kan. Nah saya gak mau jadi orang yang seperti itu gitu. Saya pengen sama-sama, ya kalau kita mau growth, kita growth bareng. Kalau mau learning, kita learning bareng gitu loh. Jadi masalahmu apa, aku tahu, masalahku apa, kamu tahu gitu. Jadi kita sama-sama bisa mendukung. Siapa tahu kamu punya solusi dari masalahku dan aku punya solusi dari masalahmu gitu loh. Nah itu yang saya pengen kasih tahu ke teman-teman sekalian, terutama yang seumuran saya.
jangan ditutup lah pikirannya gitu loh. 40 itu cuman umur gitu loh. Iya. Nggak ada artinya sebetulnya gitu loh. Kayak sekarang I feel like I'm 25 with 15 years of experience gitu kan sebetulnya gitu I loh. also I don't feel like talking to orang yang generasinya beda sih jujur sekarang. Suka lupa lagi ngobrol. Nah itu kan hal yang seperti itu kan itu dari mindset kan sebetulnya gitu loh. Dari attitude kita juga gitu kan. Nah saya sering banget tuh yang ketemu tuh kayak teman-teman yang seumuran saya tuh kayak, aduh lu kerja sama Gen Z ya, nggak susah ya. Mereka tuh banyak begini, banyak tingkah lah, bocil lah gitu kan istilahnya gini loh. Jadi aduh susah lu kerja sama Gen Z itu nggak bisa diatur gini-gini. Tapi I can prove it's not always the case gitu loh. Kadang-kadang ya karena kitanya nggak mau listening sama mereka, problem mereka apa gitu loh. Kayak misalnya, aduh stres, dikit-dikit stres, kenapa kok stres gitu kan. Kita tanya, kenapa, ada kesulitan apakah gitu kan. Kadang-kadang mereka cuma pengen curhat aja sih gitu loh. Iya, bener kan gitu loh. Aku sebagai generasi itu valid betul. Kadang-kadang kan kalau mau curhat sama orang tua gitu kan, kadang-kadang kan udah gak nyambung gitu. Masalah gitu aja lu bingungin gitu kan istilahnya. Kadang-kadang kan kayak disepelein gitu kan istilahnya. Nah itu yang saya berusaha, jangan sampai lah kita sebagai manajer gitu ya, posisi manajer gitu, kita berpikiran bahwa oh ya mereka seperti aduh apain sih gitu aja kok lu pikirin gitu kan. Ya kadang-kadang saya ya nggak apa-apa lu cerita aja gitu, kalau lu udah cerita kan lega kan gitu loh. Iya. Thank you Kak buat sharingnya itu. Menurut aku tuh bakal useful sih. Dan ya aku mau validasi. Iya emang iya kayak gitu sih yang kita butuhin sebenarnya. Untung tervalidasi ya. Kalau nggak salah ngundang saya ke sini. Betul pas. Oke. Nah tadi kita udah ngebahas ya tentang karir Kasusan sekarang. Tapi mungkin yang penasaran juga adalah perjalanan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru sekarang nih Kak. Karena kan banyak yang takut. Mungkin ketakutan pertama kan kayak aduh kalau udah biasanya paling serius tuh udah 35 ke atas orang nganggep ya udah 35 ke atas emang masih ada nih, maksudnya masih bisa nggak career switch, masih ada yang mau nerima gitu, ntar pasti susah banget lah cari kerja dan lain sebagainya. Boleh di-share nggak Kak waktu itu journey-nya Kasusan selama pencarian kerja itu gimana gitu pengalamannya? Itu pengalaman yang juga nggak terlupakan sih sebetulnya cari kerja itu ya. Karena kan senangnya di Revoyu itu salah satu yang membuat saya tertarik adalah karena ada karir support. Setelah faculty terus ada karir support dan ada karir coach gitu kan. Terus ada kelas-kelasnya gitu kan, ada labsnya juga. Nah waktu itu yang saya banyak belajar itu adalah CV saya tuh ketinggalan zaman banget loh. Oh gitu. Apakah yang bikin beda yang diganti banyak? CV saya dulu 3 lembar. Oh gitu. Oh, iya. Dan itu kan harus nyebutin kalau yang CV zaman dulu nih. Aduh, berasa tua banget gak sih saya? Enggak lah. CV saya dulu itu ya, jadi kayak misalnya harus dijelaskan tuh soft skillnya apa, communication. Oh, I'm able to communicate bla 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 gitu kan, itu kita jelasin gitu kan di CV. Yeah. Nah kalau yang sekarang kan memang cuman kayak achievement kita, work experience gitu kan, itu kemudian education, the latest education gitu kan. Nah itu yang kita highlight, itu saya belajar banyak di Revoyu juga sih. Dan waktu itu teman-teman saya yang seumur, yang lebih muda dari saya itu mereka udah pada dapat interview tuh, udah ada yang dapat kerja gitu kan, sebulan 2 bulan setelah masuk ke karir support. Saya sampai cerita kan sama karir support saya, aduh kok susah ya gitu loh carinya gitu loh. Tapi yang saya seneng dari yang kalau saya cari kerjaan itu nggak ada usia maksimal berapa untuk apply. Oh. Kadang-kadang suka lihat tuh ya, kayak di LinkedIn atau apa, oh ya maksimal 40 tahun gitu kan, maksimal 30 tahun gitu kan. Itu nggak ada gitu loh di tech industry. Dan itu yang saya bikin seneng, oh ya di tech industry ternyata tidak melihat umur ya, tapi melihat capability gitu loh. Nah, akhirnya waktu itu 3 bulan pertama tuh saya nggak ada panggilan sama sekali. Oh, wah. Nggak ada, none. Jadi dari bulan saya lulus Agustus, September kan sudah mulai bikin CV apa segala macam, udah mulai apply kan. September, Oktober, November itu saya nggak ada panggilan. Nah, Desember setiap minggu saya punya 2-3 interview. Wah, itu saya kaget banget. Jadi hasil saya tebar-tebarin tuh ya. Selama 3 bulan saya tebar-tebarin, pokoknya ada opening saya langsung masukin, gitu kan. Wah, gila. Desember itu bisa sampai hampir tiap hari lah itu ada panggilan interview, ada yang WA, ada yang ini interview, sampai ada yang udah sampai ke C-level segala macam gitu kan. Terus jadi saya sampai ngobrol sama karir coach saya, wah ini beneran ya? Ya beneran, itu memang hasil kamu gitu loh. Jadi kamu masukin berpuluh-puluh application gitu kan. Seharusnya kan kalau di Revoyu kan seminggu cuma 6 gitu ya minimal ya. Saya bisa masukin sampai 10 waktu itu. Wow, karena banyak banget. Saya melihat ya memang usia saya gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat negatifnya karena usia, tapi saya punya capability-nya lebih loh gitu loh. Istilahnya itu yang saya jual itu
yang saya jual ke company biasanya adalah, oh ya saya ikutan Revoyu loh gitu loh, saya ikutan belajar di Revoyu. Jadi itu kan menunjukkan bahwa saya ini easy learner gitu loh. Saya mau dan saya bisa belajar. Hasilnya apa? Saya best student. Itu saya jual loh, saya jual habis-habisan itu. Oh iya, kepake ya berarti Kak? Kepake dong kepake. gitu loh. Cakep. Jadi sertifikat best student itu kepake banget gitu loh. Wow. Bahkan di company yang sekarang bos saya juga ngomong begitu ya, salah satunya ya karena kamu ada achievement gitu loh selama kamu faculty gitu loh. Itu yang dilihat ternyata gitu loh. Jadi di umur kita ini mereka tuh ngelihatnya itu kamu are you willing to learn gitu kan. Kamu punya growth mindset enggak gitu loh. Kamu mau are you up for challenge gitu kan. Karena di umur 40-an ini kan memang katanya ya itu tadi, katanya kan udah nggak bisa diajarin lah. Udah ya saklek ya begitu adanya gitu kan, cetakan pabriknya udah begitu gitu kan. Nah, kamu bisa nggak gitu kan mendobrak itu semua, dan ternyata ya puji Tuhan ya bisa. Buktinya saya keterimanya di 2 tempat loh saya. Oh gitu. Jadi di tanggal 2 Januari saya dapat 2 offer. Oh gitu, Wah. Langsung 2 offer barengan. Di tahun baru. Betul, satu project manager yang di Edson Consulting, satu lagi product manager. Oh gitu. Ya. Oh. Akhirnya yang ambil yang project Saya ini. ambil yang project karena Kenapa Kak? waktu itu karena saya ngelihat di Edson ini mereka punya learning kurikulumnya itu lumayan bagus. Jadi jelas ya visinya gitu loh. Saya ngelihat I can grow with them gitu loh. Jadi memang bukan kayak ya lu udah masuk ya udah gitu kan, gitu aja gitu. Tapi ya kamu akan dibimbing, kamu akan ada kayak pelatihan soft skillnya, ada pelatihan leadershipnya, itu ada semua gitu. Dan saya ngelihat oh ya kayaknya bukannya saya mengenyampingkan product manager gitu ya, cuman berarti kan ini saya bisa grow lebih lagi kan. Dengan bekal yang saya dapatkan di product management itu, saya bisa grow lebih lagi gitu. I can bring more gitu kan to this company gitu. Nah itu yang saya lihat. Jadi saya pilih yang di Edson Consulting kan karena saya melihat oh ya saya bisa memberikan lebih lagi di sini gitu as project manager gitu. Gitu. Tapi jadi keren ya, maksudnya kombinasi antara sebelumnya kan Kak Susan sebagai project manager di konsultan arsitektur ya, yang non-tech kan, misalnya nggak ada hubungannya sama teknologi. Terus abis join Revoyu yang belajar tentang dunia teknologi, sekarang bekerja tetap sebagai project manager tapi di perusahaan tech industry. Iya, keren. Jadi memang kombinasi ya, bukan kombinasi. Yang aku juga pernah ngobrol sama beberapa alumni yang usia 30 ke atas, dia juga bilang gitu. Dia bilang kayak sebenarnya tuh kalau switch karir itu bukan kamu ganti 180 derajat, dia bilang gitu. Yang lama tuh masih kamu bawa sebenarnya gitu. Tapi mungkin industrinya jadi berubah atau role-nya jadi berubah. Tapi katanya skill-skill lama itu ya bukannya hilang gitu gara-gara semena-mena karena switch gitu, tetap dibawa, dia bilang gitu. Tapi bonusnya kamu sekarang menambah skill atau knowledge at least tentang dunia digital, dia bilang gitu. Betul, gitu ya? betul. Karena kan we cannot change the past kan gitu loh. Kalau misalnya dari awal saya tahu saya akan berkarir di IT, pasti saya masuknya ke IT gitu kan. Tapi dengan saya masuk arsitek, kemudian saya masuk perhotelan, saya sempat jadi project manager di konsultan arsitek, itu kan semua pasti ada challenge yang berhasil saya accomplish gitu kan. Ada yang skills yang saya dapatkan, communication skills, negotiation, itu kan dibawa semua kan gitu loh. Nah itu yang membuat jadi saya bilangnya kalau di CV saya nih ya, jadi perpaduan antara project dan product manager ini unbeatable combination. Bos nggak salah milih saya bos. Bosnya Kak Susan cerita nggak waktu itu kenapa akhirnya dia decide untuk memilih Kak Susan untuk jadi project manager gitu? Faktor-faktor apa aja sih Kak? Ya dia ada cerita sih sama saya. Kan saya juga sempat kepo kan, saya nanya-nanya. Saya kan dari non-tech nih Pak, kok berani ngambil gitu kan. Ya soalnya kamu ngomongnya enak gitu loh, diajak komunikasi enak, terus kelihatan kan bisa ngelit orang gitu. Terus juga dan kamu, salah satu yang membuat saya kaget adalah dia bilang, dan kamu mau belajar baru gitu loh di Revoyu gitu loh. Kamu mau belajar itu, dan kemudian dia juga ngelihat tuh ternyata sertifikat yang best student itu. Ya, dan kamu ada accomplishment gitu loh. Kamu nggak cuma melulu kamu datang duduk diam, kamu dengerin lulus gitu loh. Tapi ternyata kamu juga you did something with it gitu loh. Kamu menghasilkan bahwa kamu punya sertifikat best student. Which is setiap faculty kan cuma punya satu gitu kan. Betul. Dan itu kamu punya best student, kamu juga menang group project. Berarti kan kamu aktif gitu loh gitu. Jadi kamu nggak pasif gitu loh. Dan itu yang saya tertarik gitu kan. Maksudnya ternyata kamu di umur segini kamu masih bisa ya gitu loh. Itu bener-bener saya terharu loh. Tapi betul itu, makanya nggak semua orang seperti itu juga kan soalnya.
Tapi itu bener, maksudnya itu good that Kak Susan mention loh Kak, karena kadang-kadang orang ada beberapa yang mikir kayak, oh yang penting ikut sekolah aja, terus ya udah bisa dapat kerjaan. Tapi kan enggak, maksudnya itu tetap di diri kitanya. Kalau kita cuma ikut pasif ya nggak usah berharap banyak gitu loh bahwa hidupnya akan berubah. Tapi ketika kita berusaha kasih effort kayak Kak Susan, itu akan menghasilkan harusnya ya. Betul. Harusnya seimbang. Tetap Kan harus ada effort kitanya betul, juga kan. karena kalau saya lihat perbandingan 1 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu udah 180 derajat berbeda sekali. Berbeda. Apa Kak? Setahun yang lalu saya nggak nyangka saya bisa duduk di sini sama Ivy. Dulu bayangannya setahun berikut 2023 ngapain Kak? 2023 itu saya masih cari kerja. Oh, mikirnya gitu. Karena saya ya itu dari awal saya tahu bahwa it's not gonna be easy gitu kan. It's going to be hard. Ya. Jadi I brace for that impact gitu kan istilahnya gitu loh. Udah siap-siap deh kalau misalnya 2023 saya masih tetap cari kerja gitu kan. Ternyata puji Tuhannya di awal 2023 saya udah kerjaan baru. Iya. Dan happy gak? Oh ya, happy banget. Iya, kalau misalnya bayangin kayak Kak Susan, mungkin ketika ya abis kena musibah investasi bodong itu, terus melanjutkan continue life seperti dulu tanpa akhirnya masuk sekolah dan sekolah gitu. Menurut Kak Susan sekarang lagi gimana Kak? Depresi kayaknya tetap masih belum keluar dari situ. Iya, karena jadi stagnan kan di situ aja kan gitu loh. Nah itu yang saya juga banyak belajar dari suami saya, dari terus keluarga juga, banyak teman-teman yang support kan. Ya udahlah, maksudnya kamu harus berubah gitu loh. Ya ini memang it's very unfortunate event gitu kan waktu itu. Tapi kan ya kamu harus bisa bangkit gitu. Kamu harus bisa tunjukkan bahwa ya kayak istilahnya udah dibakar jadi abu, kemudian kamu ternyata kamu bisa bangkit kembali menjadi burung phoenix gitu kan. Nah itu keren kan filosofinya. Filosofinya mantap. Aku tahu itu dari Harry Potter. Oh gitu ya, sama. Iya udah berarti masih. Oke. Kak Susan tuh juga aktif ya Kak ya di Revo You Community ya. Iya. Semalam Kak Susan WA cerita lagi meeting kan buat event bulan depan. Revo You bulan depan. Asik banget. Biasanya di community pernah ngapain aja Kak? Kemarin itu saya volunteer di CXRC. Iya, ngapain tuh? Waktu yang di pre-event CXRC 2023 bulan Desember kemarin saya jadi MC. Oh iya. Itu yang di mana Kak ya? Yang di Ashley Hotel Tanah Abang. Oh iya. Iya. Aku nggak bisa datang itu tuh. Oh nggak datang ya? Iya, nggak bisa lihat saya waktu itu. Iya makanya. Tapi si Kak Andrew bilang, oh tahu tuh dia yang waktu itu nge-host gitu. Oh iya. Mengundang Kak Susan. Gitu. Iya, saya MC-nya waktu itu salah satu MC. Kemudian lanjut ke CXRC yang Februari kemarin. Itu saya yang handle MC-nya. Oh, nge-handle berarti para di backstage. Backstage saya yang handle para MC-nya waktu itu. Nge-briefing mereka, interview mereka. Waktu itu kan kita cari juga, kita interview dari alumni-alumni kan. Iya. Siapa yang bisa handle menjadi MC untuk skala audiens gitu besar gitu kan. Itu saya yang handle untuk interviewnya para MC. Tadinya aku hampir Kak. Buat Februari iya, tapi nggak bisa, jadwalnya nggak nyandak, nggak dapet. Oh, harusnya udah ketemu kita di situ. Iya. Terus saya juga daftar class manager waktu itu, class manager untuk career support. Jadi di batch Januari kemarin untuk anak-anak product management yang sudah lulus. Jadi, hai para student. Yeah. Di sini class managernya. Class managernya ada di sini. Kemudian saya lanjut class manager untuk job hunting week. Oh, kalau itu ngapain Kak? Itu kan job hunting week kan juga salah satu career support ya, yang diadakan setiap hari Sabtu. Nah itu saya yang handle juga, salah satu kelasnya. Class manager tuh tasknya ngapain aja sih Kak biasanya? Kayak section manager. Oh ngapain tuh? Kayak ketua kelas gitu ya, jadi kayak kita nge-host Zoom-nya, kita kontakin instrukturnya, kita membawakan kelasnya, reminder timingnya gitu kan, udah waktunya break gitu kan, terus ada yang Q&A enggak, kalau misalnya student ada kesulitan mereka bisa japri ke saya apa segala macam gitu sih. Seru sih. Baik banget Kak Susan. Salah satu usaha untuk balik modal. Itu salah satu motivasi. Baru mau nanya, kok banyak banget gitu. Mau aja masih main-main di area, maksudnya masih kontribusi XRC, masih di kelas manager. Aku tuh kepikirannya kenapa pengen nggak? Soalnya kan saya mendapatkan banyak sekali gitu dari Revo You. Ya teman, ya ilmu, kemudian pengalaman, experience segala macam tuh saya dapat sebenarnya banyak banget dari Revo You. Iya. That's why I want to give back gitu loh.
Karena itu saya nggak ngeliat secara finansialnya yang Mm-mm. ya ngeliat duitnya gitu kan, maksudnya saya lebih ngeliat ke experience-nya gitu loh. Wah seru ya, maksudnya kumpul sama anak-anak Gen Z, millennials itu addicted gitu loh. Oh gitu ternyata. Jadi merasa lebih muda gitu kan. Iya, Itu semangatnya tertular semangatnya ya. tertular. Nah itu yang saya mau tetap maintain gitu. Wah ternyata bisa di umur segini ya saya masih bisa menjadi bagian dari something so big gitu loh ya, and still growing gitu kan gitu. Oh, that's very nice to hear. Ada kejadian atau ada cerita apa nggak kayak memorable dari sepanjang perjalanan pas bareng community atau class manager gitu-gitu? Waktu class manager ini sih lucu sih sebetulnya. Jadi waktu karir support kemarin, nyebut nama nggak apa-apa nih ya kan? Nggak apa-apa deh. Jadi kan waktu saya karir support sebagai student itu kan instruktur saya itu Kak Irfan Dias Sanjaya. Itu kan salah satu karir coach juga kan. Nah orangnya tuh bagus banget, gila. Saya sampai benar-benar kagum kan. He's my role model gitu loh waktu itu. Wah gila, apapun yang dia sampaikan itu bener gitu loh. Maksudnya itu benar-benar nyata gitu. Dan itu ada di dunia nyata. Kalau bagus ya dia bilang bagus, kalau enggak ya dia bilang enggak gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat kepikiran tuh waktu saya jadi career support. Wah kayaknya seru ya kalau saya bisa kerja bareng sama Kak Irfan nih gitu loh. Seru nih kayaknya, seru gitu kan. Tapi ya cuman pikiran gitu kan. Nah ternyata pada saat saya menjadi class manager career support, tebak siapa instruktur yang saya handle? Bapaknya Irfan. Itu saya sampaikan, wah beneran ya sama Kak Dias gitu kan. Itu saya sampai bener-bener wah gila ya saya sampai sama Kak Dias gitu kan. Dan kerja sama dia itu seru banget gitu loh. Maksudnya enggak walaupun materinya istilahnya kita udah pernah lihat materi itu gitu ya. Tapi setiap kali kita dengerin materi itu wah iya ya ada insight baru lagi gitu loh. Nah waktu itu Kak Dias waktu yang di career support class manager dan career support itu kan. Terus kan saya lanjut ke job hunting week. Ya. Instrukturnya Kak Dias lagi dong. Itu saya agak manifestasi terjadi ya. Iya, afirmasinya kena nih berarti kena, kan iya. gitu. Jadi waktu itu saya cerita sama Kak Dias, iya loh Kak Dias saya dulu begini-begini. Hah serius Kak Susan katanya, serius Kak Dias. Jadi saya kepingin benar-benar sama Kak Dias, ya itu sangat memorable banget sih. Yang saya impi-impikan gitu kan sebelumnya waktu saya sebagai student ternyata kejadian gitu loh. Asik. Apa insight yang so far tuh dari Kak Dias tuh paling kayak oh ini nih yang cakep banget gitu? Yang paling saya kagumi itu growth mindsetnya. Ya. Walaupun dia udah jadi instructor, dia karir coach ya, tapi dia terus-terusan belajar hal baru dan dia tuh bagiin terus gitu loh ke student gitu. Itu saya sampai lihat, wah gila ya, sempet ya dia maksudnya, dan dia dedikasi penuh gitu loh ke studentnya. Sampai jam 12 malam tuh pun dia masih nge-coachin loh gitu loh. Iya nih jam segini sampai jam segini nih memang aku khususkan untuk para studentku katanya. Pokoknya mereka harus dapat kerja gitu kan. Itu yang sampai waduh gila deh Kak Dias kapan tidurnya gitu kan maksudnya. Ya aku kepikiran Susan soalnya kalau misalnya mereka belum dapat kerja gitu kan. Jadi aku berusaha I do my best gitu loh katanya dia. Dan itu yang saya benar-benar kagum sih sama dia. Keren banget. Hai Kak Dias. Hai Kak Dias. Dan itu kalau itu yang Kasusan dapetin dari Kak Dias itu dari sepanjang conversation kita itu sih yang aku melihat tercerna lagi Kasusan lakuin sekarang sebenarnya gak sih? Puji Tuhan. Berarti masuk ya. Spiritnya masuk. Cakep. Kasusan kalau misalkan ini sedikit menuju mau closing ya. Kasusan bisa kasih sepatah dua patah pelajaran yang Kasusan dapetin banget nih yang mungkin bisa jadi insight buat teman-teman, buat dua teman-teman ya. Satu mungkin buat teman-teman yang masih yang seumuran Kasusan, tapi satu lagi juga buat teman-teman yang baru banget nih mulai karir gitu loh dari 17 plus perjalanan karir Kasusan, apa yang Kasusan sebenarnya kesimpulannya apa sih kalau bisa dijadiin 1-2 kalimat gitu. Itu Kasusan mau ngomong apa? Mungkin dari yang pertama dulu Kak, buat yang teman-teman seumuran. Yang buat seumuran jangan dilimit ya dirinya. Walaupun kita udah umur 40 ya, tapi hidup kita gak berakhir di sini kok gitu loh. Jadi masih ada 40, masih ada 50, kita gak pernah tahu kan umur kita gitu loh. Jadi ya jangan berpikiran bahwa aku udah 40 mau ngapain gitu kan. Apalagi sih yang mau kecari gitu kan. Banyak loh di luar sana gitu loh maksudnya. Begitu dibuka, wah iya ya ternyata gak cuma sekedar ini aja gitu loh hidup kita. Ternyata masih banyak banget opportunity di luar sana gitu loh. Jadi jangan dilimit lah. Kesempatan itu jangan dilimit. Buka aja terus. Keren banget. Kalau buat yang baru banget nih Kak mulai karir dan nervous ketika dia mau mulai karir baru dia, apa yang Kasusan mau bilang? Just do it. Just do it. Gimana tuh? Udah jangan ragu-ragu lah.
Mau nervous kayak contohnya kayak kita tadi kan nervous nih mau mulai Iya podcast sih, nih kan. bener. Begitu udah mulai kan ya, udah nggak berasa ya sejam gitu kan. Iya. Just do it. Apa sih yang terburuk yang bisa terjadi gitu loh. Selama kamu maksudnya tidak melakukan hal-hal ilegal ya gitu loh. Iya. Tapi ya we make mistake and it's okay gitu loh. We learn from that mistake kan gitu loh. Kalau kita tidak melakukan kesalahan satupun kita nggak akan belajar. Kayak contohnya saya tahun lalu itu kan bodoh banget kan sebetulnya gitu loh. Duit saya bisa taruh sana semua. Tapi kalau saya nggak belajar dari situ saya nggak akan duduk di sini sekarang. Oh my god, ya juga ya. Ngena juga Kak aku tuh. Everything happens for a reason. Ya bener. Gak apa-apa bikin mistake ya. Nggak apa-apa, kita masih manusia. Iya, daripada gak nyoba apa-apa ya. Iya, nyesel nanti. Iya sih, bener-bener. Saya tidak tahu dengan orang-orang di studio ini merasa apa. Saya merasa sangat tercerahkan, ada bulb di sini. Dari tadi ngobrol. Oke Kak Susan, thank you banget. Nah ini kita tuh ada satu sesi terakhir Kak. Emang satu sesi yang quote-unquote kita bilangnya rapid fire question ya. Jadi aku akan tanya pertanyaan ke Kak Susan, dan Kak Susan jawab aja secara singkat gitu. Pertanyaannya random sih gitu. Tapi semua speaker kita tanya ini. Oke, sip. Kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama. Kak Susan kalau bangun tidur atau morning rutinnya ngapain biasa Kak? Buka HP. Oke. Harus buka HP ya? Oke. Berarti buka HP. Sip. Terus yang kedua, kalau misalkan Kak Susan lagi jenuh atau lagi bosen gak bisa fokus, biasanya apa yang dilakuin? Main Candy Crush. Serius, it works. Oh ya, it works ya, Candy Crush ya? Oke, main Candy Crush. Oke, pertanyaan terakhir, last question nomor 3. Kalau misalkan ada mungkin buku, podcast, artikel, video atau apapun yang Kak Susan pengen rekomendasiin dan ini aku suka banget, kamu juga kayaknya harus coba nikmatin deh gitu, apa? Buku ya. Boleh. Saya sempat baca itu Tresna Kid of Love. Itu sebetulnya dibuat sama teman saya. Jadi dia itu Canadian, Chinese Canadian. Dia tinggal di Bali, ketemu suaminya orang Bali asli, dan sekarang dia menjadi pendeta Hindu wanita pertama orang asing yang ada di Bali. Dan itu dia menceritakan ceritanya itu bagus banget. Kayak itu kita betul-betul membawa ke perjalanan dia, refleksinya dia sebagai seorang entrepreneur ya waktu itu ya, di tahun 2000-an tuh dia menjadi entrepreneur yang kerjanya bisa-bisa 12 jam sehari gitu, 15 jam sehari itu. Sampai sekarang bisa menjadi benar-benar dia damai gitu loh di Bali. Menjadi seorang pendeta, bekerja bersama suaminya, di keluarganya. Dan itu saya ngeliat, wah gila ya, saya pengen seperti itu gitu loh someday gitu. Jadi work-life balance-nya itu dari yang dia benar-benar work, sekarang akhirnya menjadi work-life balance-nya itu balance banget gitu loh. Nah itu yang saya lihat, dan cara dia menceritakan itu bagus banget gitu loh. Nice. Nanti kita masukin ke deskripsi ya, kalau misalnya siapa tahu yang membaca. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Susan buat sesinya, buat ngobrol-ngobrol ya. Aduh gak berasa ya. Iya gak berasa kan. Coba kalau 2 jam ya. Aduh 2 jam, sebenarnya bisa nih, tapi ada limitasi ya, mohon maaf. Yang ngedit kasihan. Iya, nanti yang ngedit PR nih guys. Oke, sebelum kita end the session, mungkin kalau ada teman-teman yang pengen connect sama Kak Susan atau pengen ngobrol gitu, mungkin bisa reach out Kak Susan di mana, mungkin di LinkedIn atau Instagram segala macam, boleh Kak? Bisa connect saya ke LinkedIn, Susan_Camelia. Selain itu ada lagi? LinkedIn. Kalau Instagram kebetulan private sih ya. Oh ya udah, berarti aktifnya di LinkedIn ya. Aktifnya di LinkedIn. Kalau LinkedIn saya tiap hari buka. Oke, wow. Oke, kalau gitu sip. Thank you banget Kak Susan buat waktunya. Makasih banget buat teman-teman yang udah ngedengerin. Kalau kalian suka dengan podcast ini dan merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu. Just take 10 seconds untuk share. Kalau misalnya senang juga dengan episode, jangan lupa like dan juga rate kita di Spotify supaya algoritmanya bersahabat sama podcast kita. Kalau gitu pamit dulu, aku Ivy dan aku Susan. Bye, sampai jumpa.